Suamiku pria lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-221. Kejutan dari Mami untuk Papi. Selamat mendengarkan. Fiona langsung terduduk lemas dan tak berdaya, tatapannya kosong, dan bibirnya terkunci. Ia syok, karena rencana yang telah begitu matang dapat dengan mudah dihancurkan. Mah, Mama kenapa diem, Mah? Ayo kita lari, masih bisa lari kok. Teriak Farah yang juga telah diborgol tangannya. Kupikir, asal kalian semua hancur, aku bisa tenang dalam penjara meski seumur hidup. Tapi, kenapa begini? Aku yang kembali harus kehilangan semuanya. Lirih Fiona dengan tatapan datarnya. Kau terlalu terobsesi. Selamat menikmati semua hari-harimu, Tante. Ucap Bagas. Fionanya diam, sedikit celah pun tak ia dapat saat ini. Hanya untuk berpikir pergi. Di penjara bersama anak dan suaminya, benar-benar akhir riwayat yang pedih, yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagas kembali berdiri dengan tegap. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kepolisian yang telah membantunya. Ia kemudian merapikan diri dan menghampiri sang istri yang masih ada dalam pelukan Reza dan Olin. Sayang, panggilnya dengan merentangkan kedua tangan. Seketika Syifa berlari menghampiri dan memeluknya dengan begitu erat, bersamaan air mata yang mengalir deras di pipinya. Sudahlah, semua aman. Mereka nggak akan pernah kembali lagi mengusik kita. Kecup dan belai Bagas di rambutnya. Iva takut, bahkan kaki Iva gemetaran sampai sekarang. Apalagi ketika semua orang jatuh pingsan. Tapi kenapa mereka bangun lagi? Tanya Syifa. Mereka bukan tamu kita, ucap Reza menghampirinya. Hah? Syifa memicingkan mata. Mereka anggota dari kepolisian yang diminta menyamar di sini. Semua? Tanya Syifa lagi. Iya, kami bekerja sama menyergapnya, berusaha agar tak ada pertumpahan darah lagi. Apalagi hari ini hari bahagia kita, ucap Bagas dengan senyum manis yang menawan. Tangis Syifa menggelegar, semakin membuat bingung suaminya. Iva kenapa lagi? Tanya Bagas. Pestanya nggak jadi. Padahal bayangan Iva udah begitu indah, tapi nggak jadi. Bukan nggak jadi, hanya pindah tempat, ucap Bagas dengan mengusap air mata sang istri. Belum sempat Syifa bertanya, Bagas menggandeng tangan dan mengajaknya pergi. Mereka menaiki mobil dengan Farhan yang ternyata sudah menunggu di dalam sana. Mau kemana? Ikut aja, ucap Bagas dengan menutup mata sang istri. Sedangkan Reza mengikuti dengan motornya, bersama Olin yang memeluknya dengan begitu erat. Mas, panggil Olin. Iya sayang, musuhnya udah habis. Udah dong, kenapa? Gak apa-apa, takut aja. Pas kita nikah akan ada kejadian seperti ini, ucap Olin. Olin sudah siap menikah? Tanya Reza dengan perasaan yang begitu berdebar. Iya, siap, ucap Olin yang memeluk Reza semakin erat. Perasaan begitu bahagia terpancar dari raut wajah Reza. Reza Edward, mau nikah woi, pekiknya di sepanjang jalanan. Olin hanya tersenyum dengan tingkah laku kekasihnya itu. Di sebuah hotel yang mewah, mobil berhenti. Bagas menggenggam tangan Syifa dan membantunya turun perlahan. Ini di mana? Tanya Syifa kebingungan. Bagas tak menjawab, tapi langsung mengangkat dan menggendong Syifa ke tempat yang seharusnya. Reza dan Olin mengikutinya dari belakang. Mas, kok lama? Tanya Syifa. Tak lama kemudian, Bagas menurunkan Syifa dan Olin membuka penutup matanya. Surprise! Ucap semua orang yang ada di sana. Syifa terperangah, menutup mulutnya dan nyaris menangis karena semua yang ia lihat saat ini. Semua? Kenapa di sini? Aku sengaja merubah semua persiapan, undangan kembali kusebar dengan pemberitahuan berpindah tempat dan di rumah tetap kulaksanakan untuk memancing mereka keluar. Terang Bagas. Fa, semua Bagas lakukan demi kamu, demi pesta yang telah kamu impikan.
meski akhirnya ia 2 kali lipat lebih sibuk dari seharusnya, ucap Bu Maryam. Syifa kembali memeluk Bagas dengan begitu erat, semakin cinta dan semakin sayang kepada sang suami yang mengorbankan apapun demi dia. Aku belajar sabar darimu, memikirkan semua dengan cermat dan matang, hingga tak ada lagi korban di antara kita, ucap Bagas. Ia melepas pelukan Syifa, lalu menggandeng tangannya menuju pelaminan mewah yang ada di seberang lautan manusia yang menjadi undangan pada pestanya. Mas, capek, rengek Syifa. Masa mau minta gendong? Nanti kalau kecapean, kasihan junior, ucap Syifa dengan mengusap perutnya yang masih rata. Semburat bahagia kian terpancar, senyum Bagas begitu lepas. Ia bahkan bersimpuh dan menyapa Bagas junior yang telah hadir di dalam rahim sang istri. Ia bahkan menangis dengan begitu bahagia. Bahkan semua yang menatapnya ikut terharu sampai menangis. Permata hatiku, buah dari segala rasa cintaku, tumbuhlah dengan baik ya, hingga kita dapat bertemu dan bermain bersama nanti, bisik Bagas. Yah, punya saingan, keluh Reza yang bingung akan punya adik atau keponakan. Hai guysku, reader setiaku yang baik hati dan ramah selalu. Pemberitahuan, kalau mami papi tamat ya. Maaf, karena kalau kepanjangan, malah melebar kemana-mana ceritanya. Tetap stay, jangan langsung unfavorit, karena akan banyak extra part. Apalagi mami hamil, pasti lucu ketika papi ngurusin mami yang gantian manja. Apalagi Reza, yang akan mulai repot cari perhatian calon bininya. Jangan lupa baca cerita baruku ya, Gadis Kecil Sang Tuan Muda.